Jumpa kembali teman-teman. Kita kali ini akan melanjutkan serial belajar membuat bot dengan menggunakan Google Apps Script ya, menggunakan library versi kedua. Sebelum saya lanjutkan materi yang lebih jauh, setelah saya pertimbangkan ternyata kita perlu sedikit balik belajar membongkar script yang selama ini sering kita lihat ya, yakni kita akan belajar mengenai custom command atau sedikit berurusan belajar dengan regx atau regular expression ya. Ini adalah materi regx yang pertama atau yang paling basic atau paling dasar, sehingga diharapkan materi dasar ini simple tapi mudah untuk dicerna gitu ya. Oke, langsung saja ke codingnya ya. Seperti biasa, buka dulu codingnya. Sebentar, di mana punya saya? Ini dia. Nah, ini dia codingnya. Kita buka bot Indonesia belajar membuat bot. Ini codingannya. Kita gedein dulu seperti biasa. 1, 2, 3. Oke, 150 ya, sudah cukup. Oke teman-teman, mari kita lihat di file script proses ya. Kita akan sedikit membongkar atau belajar tentang ini. Selama ini teman-teman melihat ping gitu ya, rasanya kok bagi pemula ini kelihatannya kok rumit sekali ya. Nah, muncul juga banyak pertanyaan bagaimana menangkap pesan-pesan tertentu. Baik, kita mulai. Nanti materi juga akan saya tulis di blog ya, sehingga teman-teman bisa mengecek lebih jelas apa yang disajikan dalam videonya ini. Kita akan menggunakan, sekali lagi kita akan belajar regx. Apa itu regx? Regx adalah regular expression ya. Definisinya teman-teman bisa mencari di Google. Mungkin sudah banyak. Saya tidak pandai menjelaskan tentang definisi, tapi prinsipnya adalah regx itu suatu cara untuk menangkap pesan yang akan kita olah gitu ya. Memang kelihatannya lebih rumit dibanding menggunakan perintah biasa. Biasanya kita menggunakan if, pesannya apa, kemudian kita lanjutkan. Tapi kalau ini kelihatan agak rumit gitu ya. Nah, prinsip dasarnya dari regx gitu ya. Ini kayaknya perlu saya bikin coret-coret sedikit ya. Sebentar, saya buka Notepad text editor. Di sini aja lah ya, kita buka di tes ini aja. Oke, prinsipnya ya teman-teman, belajar regx ya. Regx itu adalah regular expression ya, expression. Nah, polanya adalah pola regx itu selalu diawali dengan garis miring, kemudian pola. Ini sintaknya ya, rumus atau sintaknya, pola, kemudian ditambahin flag gitu ya. Contohnya misalnya kalau teman-teman menangkap ping ya, menangkap ping, terus ini aja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Maka ketika teman-teman ngetik ping, maka ini baru ditangkap. Nah, di regx yang paling penting ini adalah menggunakan tanda caping. Ini artinya diawali dengan kata atau kata ini harus di kalimat, letaknya harus paling awal gitu ya. Misalnya kalau ketik emping maka nggak bisa ya. Lebih baik kita akan coba cek langsung di regular expression ini.
Oke, regex 101 ya. Ini untuk mengetes. Nah, ini contohnya. Ini ada flagnya ya. Ini diawali dengan garis miring, kemudian ini flagnya, regex flag. Kita hilangkan centang semua dulu, sehingga di sini tidak ada flagnya. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, ini ping ya, kita masukkan ping, maka kalau orang ngetik ping itu maka ketangkep ya, ini ya, ketangkep. Kalau orang ngetik emping, maka juga tetap ketangkep ya, atau camping gitu ya, camping itu ketangkep. Nah, misalnya saya nggak pengen camping, kita zoom ya. Oke, kalau kita ketik, kalau depannya ditambahin caping, nah begini, maka camping tidak akan ditangkap. Jadi maunya adalah ping gitu ya, ping saja. Terus kalau huruf besar dan huruf kecil, misalnya kalau P-nya gede gitu ya, ping, ini juga tidak ditangkap. Kenapa? Karena ini case sensitif ya. Artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Kalau ini diganti huruf besar, baru mau, gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita tambahkan flag di sini. Flagnya adalah huruf I ya, insensitive ya. Case insensitive match ya. Nah, ini baru masuk, gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah kalau karena garis miring seperti dibahasakan tadi, polanya adalah garis miring, kemudian pola garis miring flag, maka garis miring ini adalah karakter spesial. Jadi kalau kita pengen menangkap tulisan ping ada garis miringnya, di sini tidak bisa dikasih garis miring, harus di escape. Nah pasti error ya, pattern error karena warnanya merah, harus di escape karena ini sudah garis miring itu adalah spesial karakter. Escape-nya dengan menggunakan backslash gitu ya. Nah, di sini langsung bisa jalan ya, ping. Kemudian yang terakhir adalah tanda dolar. Tanda dolar ini artinya adalah, tanda dolar ini di atas ini ya. Artinya adalah kata ping ini harus diakhiri dengan ping saja gitu ya. Tidak boleh di belakangnya ada pingin mie gitu ya. Pingin mie gitu, pingin mie goreng, ini nggak akan ditangkap. Berbeda kalau tanda dolarnya dihilangin, maka tetap ketangkep ya, tetap ketangkep. Kalau dikasih dolar berarti ditutup kalimatnya. Ya, kira-kira begitu ya penjelasan sederhana tentang arti ping ini gitu. Nah, baik teman-teman, sekarang mari kita lanjutkan dengan membuat pola-pola yang lain dengan menggunakan regex sederhana ya. Berharap teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang regex ini ya. Oke, sekarang kita bikin sebuah eko ya, eko, ya itulah pokoknya ya cara nyebutnya. Kalau saya salah sebut mohon dimaklumin. Nah ini jangan lupa selalu kita tambahkan di, kalau bagi teman-teman yang belum paham, tambahkan di mulai custom text ini ya. Oke, kita buat di sini. Misalnya, if kita buat polanya dulu ya, var pola. Ini untuk mempermudah teman-teman belajar. Kita buat variabel dulu ya. Pola yaitu diawali dengan garis miring 2. Kemudian kalau saya selalu menambahkan flag i karena biar tidak salah huruf besar dan kecil ya. Kemudian baru kita tuliskan echo gitu ya, echo. Nah, karena echo ini misalnya usernya ya ngetik garis miring atau tanda seru ya, echo isi pesan gitu. Berarti yang kita tangkap adalah isi pesannya ini ya. Nah, isi pesan yang kita tangkap itu kita gunakan kurung buka ya, artinya grup. Ini kita kasih tanda seru depannya seperti ping tadi ya, diawali dengan caping, artinya depannya menggunakan tanda seru, tanda caping, kemudian tanda seru echo, kemudian kita tangkap. Terus bagaimana cara menangkapnya? Yaitu semua isi karakter ya, semua isi karakter di sini, semua karakter itu dia ditandain dengan tanda spesial yaitu titik ya.
titik itu termasuk karakter spesial, tandai dengan titik. Kemudian kita gunakan tanda plus yang artinya lebih dari satu ya. Jadi semua karakter kita tangkap yang jumlah karakternya lebih dari satu gitu ya. Terus kita tutup dengan $. Boleh ditutup, boleh enggak ya. Pada prinsipnya karena echo ini pokoknya menangkap semua pesan yang sesudah kata echo, maka perlu boleh ditutup, boleh tidak. Oke, kemudian mari kita tes ya. If kita variabelkan ya, kita variabelkan cocok sama dengan pola, kemudian exact, message txt. Oke, kemudian kita tutup if-nya, kita eksekusi. Oke, kemudian kita kembalikan atau kita keluarkan ya, tg send message, send msg, kemudian cocok 1 ya. Ini berada pada grup nomor 1. Kok taunya dari grup nomor 1 dari mana Bang? Kita tes ya. Ini echo pesannya kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita ubah di sini ya pingnya echo, kemudian kita grup titik plus ya. Ini dia ya, grup 1. Artinya adalah grup nomor 1. Kalau nomor 1 berarti cocok 1 ya. Oke, kita simpan, Ctrl S, kemudian kita deploy ya. Oke, selalu menggunakan new ya. New. Oke. Terus kita simpan juga. Ini salah, ini kita hapus dulu. Kita deploy lagi deh. Khawatir salah. Oke. Kita tutup tesnya. Kita buka botnya. Mana ya botnya? Ini dia botnya. Oke, botnya. Mana botnya? Indonesia belajar membuat bot. Membuat bot. Mana? Tuh, botnya mana ya? Ini dia botnya. Oke, kita message, kita start. Ini botnya Pong. Kemudian kita echo, kemudian isi pesan apa aja. Nah, sudah ditangkap ya. Ini sering sekali ditanyakan bagi teman-teman yang lagi develop bot, Bang, bagaimana cara menangkap pesan sesudah echo ini? Ada yang dengan cara di split dulu spasinya, tapi saya lebih merekomendasikan menggunakan regexec pola ini ya, echo pesannya gitu ya. Teman-teman bisa mengganti misalnya kelas 1 2 3 4 gitu ya. Nanti ini artinya adalah pesannya begitu. Oke, ini serupa ya. Terus kita lanjutkan ya. Ini echo yang pertama yaitu echo basic ya. Kemudian bagaimana cara menangkap apa? Misalnya angka tadi ya. Kelas 1 2 3 atau umur ya. Echo umurnya 21 gitu. Echo umurnya 21. Ini masih ketangkap. Jadi entah itu bentuknya tanda seru ya, echo 21 gitu ya, Miss. Nah, ini masih ketangkap apa aja? Teks, baik teks maupun baik teks maupun angka, pokoknya apa aja ini ditangkap sama dia ya, kecuali ganti baris. Oke, next. Misalnya saya pengen menangkap kelasnya ya gitu ya. Oke, var kita bagi teman-teman yang masih belajar mending pakai regexec 101 ini ya. 101 itu artinya belajar dari awal ya. Oke. Kemudian misalnya kita pengen kelas ya atau umur gitu ya, ngetik umur
1, 2, 3, umur 21 gitu, atau umur berapapun. Bang, butuhnya orang disuruh ngetik umur gitu. Nanti yang ditangkap adalah angkanya gitu ya. Nah, maka Eko ini kita ganti umur. Oke. 21 ini kita ganti dengan backslash karakter khusus. D itu ada D ya. Omontaken D gitu ya. Ini dia D. Any digit. D itu artinya adalah angka ya, angka ya, numerik, angka 1 0 dari 0 sampai 9 ya. Umur, nah kalau orang ngetik umur Hasan misalnya, umur Hasan, nah maka tidak ditangkap ya, tidak ngefek gitu ya. Ini teman-teman bisa mengganti baik itu umur atau Eko gitu ya. Nah ini ya ceritanya. Terus kita tambahkan dolar biar aman gitu. Nah jadi kita copy. Kemudian kita tambahkan di sini var pola sama dengan garis miring, selalu awali dengan garis miring 2, kemudian baru polanya, kemudian kita kasih grup I ya. Nah, terus kita copy aja ya, biar sederhana. Nah, ini sama ya, pola kita tangkap, umur, kemudian kalau cocok kita tangkap, kita keluarkan cocok di grup 1. Kita eksekusi, aplikasikan, kemudian kita deploy. Oke, kita tes kembali. Ini ya, umur gitu ya. Kita umur misalnya kita masukkan umur 1 gitu ya. Ini mestinya tidak ditangkap ya. Umur 1 tidak ditangkap. Kenapa? Karena satunya menggunakan huruf ya. Sementara yang kita tangkap adalah digit ya, umur 21. Nah, masuk ya. Umur 18. Ya, sama kayak saya lah ya, umur 18 lebih dikit. Oke, umur 33 gitu ya. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi kalau mau menangkap umur, caranya begitu. Nah, masih berkaitan dengan angka, Bang, misalnya kalau dicampur bagaimana? Dicampur itu saya pengen mendapatkan tempat tanggal lahir gitu ya. Oke, tempat tanggal lahir misalnya kita ketik TTL ya, TTL gitu ya. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahirnya misalnya ketik ke Jakarta Pusat, kasih pusat gitu, nggak apa-apa. Sengaja biar ada spasinya gitu ya, Jakarta Pusat. Kemudian tanggalnya 23, kemudian kita polanya menggunakan minus saja ya, min 06. Oke, 2001 misalnya. Oke, umur kita ganti TTL ya, kita ganti TTL. Terus kemudian kita tangkap apa aja ya, kita tangkap apa aja menggunakan, kita grup dulu ya, kita grup dulu. Kemudian kita tangkap apa aja, karakter apa aja itu adalah titik. Kemudian kita tambah itu artinya semuanya ya, kita tangkap semuanya atau lebih dari satu karakter. Cuman kita batasi dengan koma ya. Di sini ada koma ya. Ada koma, kita tangkap dengan koma. Komanya ada di sini atas. Kita tangkap dengan koma. Kemudian baru tanggalnya. Tanggalnya kita tangkap juga. Bang, kan ada yang nulisnya pakai spasi, ada yang nggak pakai spasi. Oke, spasi itu S ya, karakter khusus S. Kemudian kita kasih tanda bintang. Artinya bintang itu karakternya boleh ada spasinya, boleh tidak. Kemudian baru kita tambahkan, kita tangkap lagi. Kita tangkap adalah tanggal. Tanggalnya itu kita menggunakan digit ya. Digit itu sama kayak umur tadi, yaitu garis miring D, ada dua biji, kita kasih garis miring D lagi, kemudian kita gunakan min, kemudian digit kembali, kemudian digitnya 4 kali. Nah, ketangkap ya, ketangkap seperti ini di grup 2, ini grup 1. Ada cara lain selain menggunakan garis miring ini sampai dulang. Ini menggunakan tanda kurung kurawal. Ini jumlahnya berapa? Ini dalam hal ini jumlahnya ada 4 ya. Kita ketik angka 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanda dolar.
Oke, jadi TTL, kalau ngetik TTL Jakarta Pusat 23 Juni 2001 ya. Nah, ada di grup 1. Oke, kita copy ini. Kita copy. Ini sudah benar, sudah ditangkap ya. Kita copy. Kita bikin pola yang baru di sini. Var pola sama dengan diawali dengan garis miring 2, ingat, garis miring 2. Kemudian kita tambahkan huruf I biar in case sensitive ya. Kemudian kita paste polanya. Nah, seperti ini ya. Kelihatannya kok rumit banget, Bang. Enggak. Santai aja, pelan-pelan ya bacanya. Namanya juga belajar. Terus kita kopas ini. Kita kopas ini aja ya. Kita kopas. Ini. Oke. Kita buat variabel pesan ya. Isinya kita bedakan dengan yang tadi, pesan, tanggal lahir Anda, tanggal lahir tempat kamu lahir gitu ya. Kamu lahir di mana? Cocok 1. Cocok 1 itu adalah tempatnya ya tadi ya. Cocok 1 adalah grup 1 adalah Jakarta Pusat tadi ya. Cocok 1, kemudian kita kasih koma, kemudian tanggal ini. Tanggal kita tambah dengan cocok 2. Oke, kemudian kita ganti yang ini ya. Jadi variabelnya adalah pesannya. Oke, kita simpan. Kemudian kita deploy. Oke, jangan lupa deploy-nya selalu baru. Oke, kita update. Oke, selesai. Kita buka Telegramnya, kita tes. Misalnya kita tanda seru TTL Semarang ya, Semarang, kemudian tanggal 1 bulan tanggal 11 gitu ya, bulan 03 tahunnya 2002 misalnya. Nah, kamu lahir di Semarang tanggal sekian, tanggal sekian. Oke, ini menggunakan pola yang sederhana ya. Kita tambahkan sedikit polanya karena ini terlalu sederhana. Misalnya kalau kita ganti TTL, ini sama TTL Semarang. Misalnya tanggalnya kecil 3/3/2002 misalnya. Ketangkep nggak? Jawabnya enggak ya. Kok enggak? Karena ini 2 digit ya. Nih kita lihat ya. Ini 2 digit. Double D ya. Double D. Karena ini double D, maka kadang masalahnya ini orang nulis 06, kadang nggak pakai 0 gitu. Nah, terus gimana ngakalinya? Jadi boleh D, boleh enggak. Kita tambahkan tanda tanya ya. Nah, kita tambahkan tanda tanya di belakangnya sini. Nah, ini. Jadi kalau tanda tanya itu artinya boleh ada, boleh enggak gitu ya artinya. Boleh ada, boleh enggak. Boleh 1 digit, boleh 2 digit. Artinya begitu. Jadi kalau ini tanggal 1 bulan 6, maka bisa juga. Oke. Di sini kembali kita tambahkan tanda tanya. Kita tambahkan tanda tanya. Ya. Kita simpan. Kemudian kita deploy lagi. Oke. Tidak apa-apa. Version proyeknya banyak demi belajar ya. Mana tadi? Kita buka Telegramnya. Sekarang kita ulang TTL, kita copy gitu. Nah, kamu lahir di Semarang tanggal 3/3/2002. Udah benar ya. Jadi boleh 2 digit. Boleh 2 digit bulan 11. Boleh 2 digit. Bang, kalau misalnya kalau nulisnya salah, TTL-nya 13 gimana Bang? Ketangkep juga. Kenapa? Karena ini hanya mendetek berapa digitnya. Terus bagaimana biar 12? Oke, ini nanti akan saya tulis di blognya aja ya, karena bakal lebih kompleks lagi ininya, polanya. Karena di sini kita belajar dasarnya. Saya pikir di sini sudah cukup untuk belajar di awal ya. Oke, kita lanjutkan.
setelah echo TTL ya, kemudian kita bikin multi line gitu ya. Kita bikin multi line. Multi line itu bagaimana sih Bang? Ini tadi isunya adalah contohnya ya. Sebentar. Ini tadi isunya adalah ketika kita ngetik echo halo gitu ya, echo halo gitu, halonya bisa. Tapi bagaimana kalau echo halo, kita enter tes 1 2 3, apakah bisa? Yang ketangkap cuma atasnya saja. Terus bagaimana pengennya ketangkap semuanya? Ini namanya multi line ya, kita tangkap multi line. Ada beberapa cara untuk menangkap multi line, tapi cara yang saya sukai adalah menangkap yang dinamisnya ya. Menangkap yang dinamisnya itu yang kita tangkap adalah echo-nya dulu. Oke, kita buat coba. Di sini kita tetap menggunakan echo multi line ya. Echo baris 1 baris 2 ya. Oke, begini kita akan tetap tangkap, yang kita tangkap adalah echo-nya saja. Tekniknya ya. Ini adalah teknik saya. Echo spasi, kita kurung lagi. Nah, echo-nya dapat ya di grup 1. Jadi yang kita tangkap adalah echo-nya saja. Oke. Kemudian kita copy di sini. Kemudian kita bikin di sini aja ya, echo. Kita bikin yang kedua, namanya apa ya? Var pola, awali dengan garis miring 2, kemudian tambahi huruf I ya. Kemudian kita copy lagi di sini ya, biar mudah teman-teman, biar mudah nggak nulis banyak ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita echo pesannya sudah dapat, kemudian kita bikin variabel pesan ya. Pesannya ini menangkap message-nya ya. Var pesan, kemudian kita replace ya, message. Ini metode saya ya, text, kemudian kita replace ini, replace. Yang kita replace apa? Yaitu kata cocoknya ya, kata cocok 1 kita ganti dengan karakter kosong. Oke, artinya kita buang tulisan echo-nya, maka yang didapat adalah teks lainnya ya. Kita buang ini, kemudian maka teks ini dengan dapat. Oke, kemudian baru kita keluarkan. Tinggal dikopas saja di sini. Oke, kita simpan, kita deploy. Oh, ini echo ya, echo polanya echo. Apakah kita kalau kini menggunakan echo atas echo pasti kalah ya sama yang atas. Oke, yang atas kita disable dulu ya. Cara mendisable-nya adalah dengan memberi komen, yaitu komennya garis miring bintang dan ditutup dengan bintang garis miring. Nah, kalau warnanya coklat-coklat begini berarti kode ini tidak dipakai ya. Oke, berarti yang akan kita pakai adalah yang echo yang bawah ini, yaitu echo multi line. Oke, kita publishkan, kita deploy. Oke, kita tes, kita buka lagi telegramnya. Sekarang kita ketik echo halo 1 2 3, maksudnya baris 1 baris 2 dan baris 3 ya. Nah, sudah ketangkap ya, echo hai. Kalau satu baris juga ketangkap. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi saya pikir itu ya. Oh, kita tambahkan sedikit lagi kayaknya ya. Masih bisa fokus kan ya. Oke, kita tambahkan sedikit lagi, yaitu menggunakan atau ya. Menggunakan atau, misalnya ini yang sering ditanya juga, biar botnya sedikit lebih interaksi ya. Misalkan kita ketik hai, halo gitu ya. Oke, mari kita coba ya. Var pola, ini yang terakhir ya, materi terakhir ini menggunakan halo. Kita kasih polanya adalah hai gitu ya, hai atau halo gitu ya, halo gitu ya. Kemudian kita exec ya, kita kopas lagi,
Misalnya kita jawab var ini pesan ya. Kemudian kita bikin variabel pesan di sini. Halo juga gitu ya. Oke. Nah, ini artinya adalah yang kita tangkap adalah kata halo. Nggak peduli di mana saja kata halo ini, baik di depan, di tengah, di akhir, pokoknya di mana aja ada kata halo, maka kita akan menjawab halo juga. Ini kita kasih huruf I ya, untuk membebaskan huruf besar atau kecil. Kita tambahkan juga. Oke, kita tes dulu ya. Kita deploy. Oke, new. Oke ya. Oke, kita tes. Kita lihat. Halo Bang, gitu ya. Nah, botnya juga halo juga. Nah, dari sini kan botnya terasa lebih interaksi ya, lebih interaktif gitu ya. Boleh di depan, boleh juga di belakang. Bang, halo, gitu. Maka bot juga menjawab halo juga gitu. Yang jadi masalah kadang botnya ngetik halo, orangnya kadang juga double O, kadang juga panjang begini. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan atau ya, kita grup dulu ya. Kita grup dulu. Biasakan kalau menggunakan atau kita grup ya. Kita grup, kemudian ataunya menggunakan tanda seru, tanda garis ini ya, tanda apa ini, pipe ya, pipeline, namanya pipeline. Halo, kita data kira-kira hai, kemudian hai gitu ya, hey gitu ya. Oke, kemudian kita eksekusi. Artinya kalau user mengetik halo, hey, itu bot tetap menjawab satu ini. Jadi teman-teman tidak perlu bikin pola banyak, cukup dengan satu pola saja ya. Kita tes. Halo ya, halo juga, hey kawan-kawan gitu. Maka bot akan terasa lebih interaksi ya, lebih terasa interaktif, seolah menjawab, seolah botnya hidup gitu ya. Oke, halo juga, hai gitu. Nah, masalahnya kadang ada yang nulisnya panjang, halo, saking semangat, hai gitu. Nah, teman-teman bisa menambahkan menambahkan tanda plus ya, untuk seperti tadi ya, artinya satu atau lebih ya, hai, hey gitu ya. Nah, seperti ini. Ini artinya kalau halo O-nya banyak, maka tetap ketangkep. Kita simpan, kita tes. Kita tes lagi. Oke, selesai. Kita cek ya. Halo gitu ya. Bot juga masih tetap menjawab gitu. Sebenarnya ada cara yang lebih keren sedikit, yaitu halo ini bisa kita jadiin satu ya, seperti tadi ya di TTL tadi, halo ini, maka L-nya ini kan boleh satu boleh dua, maka kita ganti tanda seru, jadi satu. Halo, halo jadinya gini ya, halo boleh, jadi halo boleh gitu ya. O-nya boleh panjang karena menggunakan tanda plus O-nya. Kalau L-nya menggunakan tanda tanya, ini artinya boleh satu boleh dua hurufnya gitu ya. Double L gitu ya, double L-nya ini boleh ada boleh tidak, L yang kedua. Oke, kita tes ya, ini jadi lebih sederhana. Oke, kita tes. Nah, ini ya, halo ketangkap ya, halo double L juga ketangkap, atau kasih O panjang ketangkap juga. Ini polanya seperti itu. Nah, sama juga kadang halo ini kadang menggunakan huruf A, kadang juga menggunakan huruf E. Caranya gimana? Ini kadang hello, kadang halo gitu ya, kadang H, kadang E. Nah, ini kita menggunakan kurung kotak gitu ya. Artinya seperti ini, huruf A atau huruf E. Boleh H atau hello gitu ya. Sama kayak hi ini juga ya. Teman-teman nanti bisa rapiin yang bagian belakang ini.
A, bisa E, hi, hey, gitu ya. Nah, ini kita hapus. Nah, seperti ini. Udah mulai kelihatan rumit ya teman-teman. Tapi dengan sederhana ini, dengan pola sederhana ini, kita bisa menangkap pesan-pesan. Oke, kita tes terakhir. Oke, kita tes ya. Halo Bang Hasan, hai gitu ya. Hey. Nah, ini kadang E-nya panjang, kadang E-nya pendek juga ya. Oke, kalau mau kayak gitu tinggal ditambah plus saja ya. Itu tambah plus, ini juga tambah plus gitu ya. Jadi makin bebas usernya mau menangkap apa. Dengan begini teman-teman, secara tidak langsung teman-teman sudah bisa bikin bot yang bisa menjawab secara cerdas gitu ya. Hai, hello. Ini tuh L-nya triple 3 ya ini ya, makanya nggak dijawab. Kalau hello gitu ketawa, hello gitu ketangkap. Oke teman-teman, saya pikir demikian ya materi ini, biar tidak terlalu panjang juga. Yang ini mohon dipelajari dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun ini menjadi sebuah ilmu dasarnya ya, ilmu dasaran yang akan sering sekali dipakai oleh bot. Jadi teman-teman, pelajaran regek ini mulai dari cara menangkap yang paling sederhana ekok biasa ini tadi sampai ke hello, hi itu tadi, mohon dipelajari dan diulang-ulang sampai teman-teman mengetes dengan berbagai kasus sampai teman-teman paham ya. Karena dasar dari bot yang fleksibel, yang keren, yang canggih itu adalah permainan di regek-nya ini, begitu. Baik teman-teman, saya pikir materi kali ini sekian aja ya. Nanti semua materi ini akan saya tulis di blog, mungkin dengan sedikit modifikasi atau sedikit merapikan, tapi prinsipnya sama. Hanya saja di penjelasan di video, barangkali teman-teman yang biasa menonton video menjadi lebih paham gitu ya. Sementara di blognya teman-teman tetap perlu mengunjungi blognya, karena biasanya di situ akan saya update atau saya sesuaikan, atau di situ juga informasinya lebih panjang gitu ya, sebagai dokumentasi atau sebagai referensi. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat materi hari ini, materi kali ini. Kalau sekali lagi, kalau ada pertanyaan, jangan di private, kita ngobrol rame-rame di grup Bot Indonesia. Silakan jika hari ini teman-teman mendapatkan manfaat, silakan di like, dikasih jempol. Kalau tidak juga tidak apa-apa, boleh di dislike juga. Ada pertanyaan silakan diajukan di komentar ataupun di grup. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.